Dalam hidup ini, kita diajarkan untuk bersabar, memaafkan, dan memahami orang lain. Namun ada batas yang seharusnya tidak kita biarkan dilewati. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, termasuk batasan dalam memperlakukan diri sendiri. Toleransi terhadap perilaku buruk bukanlah bentuk kedewasaan, melainkan bentuk pengabaian terhadap harga diri dan prinsip. Kita bukan harus membalas dengan kemarahan, tetapi kita harus memiliki ketegasan dalam menyikapi perlakuan yang merugikan mental dan emosional kita. Dalam video ini, kita akan membahas 6 perilaku orang lain yang tidak boleh kamu toleransi jika kamu ingin hidup bermartabat, tenang, dan berprinsip. Jangan biarkan kebaikanmu dimanfaatkan. Mari kita pelajari bersama. 1. Meremehkan kamu di hadapan orang lain. Salah satu perilaku yang paling menyakitkan dan tidak boleh kamu toleransi adalah ketika seseorang meremehkanmu di hadapan orang lain. Mereka mungkin melakukannya dalam bentuk candaan, sindiran, komentar yang merendahkan, atau membongkar aib dengan tujuan membuatmu terlihat lemah atau tidak layak dihormati. Sekilas mungkin terlihat sepele, tapi jika ini terjadi terus-menerus, dampaknya bisa sangat besar terhadap harga diri dan cara kamu memandang dirimu sendiri. Dalam konteks stoikisme, penghinaan publik bukan hanya ujian kesabaran, tetapi juga kesempatan untuk menetapkan batas. Filsuf Stoik seperti Epictetus menekankan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, kita punya kendali penuh atas bagaimana kita merespons. Namun, bukan berarti diam adalah pilihan terbaik dalam semua situasi. Ketika seseorang secara terbuka meremehkanmu, lalu kamu hanya diam dan tersenyum, itu bisa ditafsirkan sebagai tanda bahwa kamu menyetujui perlakuan tersebut. Lama-kelamaan, kamu akan kehilangan kendali atas persepsi orang lain terhadapmu. Dan lebih buruk lagi, kamu pun bisa mulai percaya bahwa kamu memang pantas diremehkan. Tindakan meremehkan bukan hanya menyangkut kata-kata, tetapi juga bahasa tubuh dan nada bicara. Misalnya, seseorang mungkin menyepelekan pendapatmu dalam rapat, memotong pembicaraanmu di depan umum, atau menggeleng-geleng sambil tertawa setiap kali kamu berbicara. Mereka menciptakan suasana seolah-olah kamu tidak layak didengar, tidak penting, atau tidak sepadan. Hal semacam ini, jika terus dibiarkan, akan mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukanmu juga. Dalam stoikisme, kamu diajarkan untuk tidak bergantung pada validasi orang lain, namun itu tidak berarti kamu membiarkan dirimu diinjak. Harga dirimu adalah sesuatu yang harus kamu jaga, dan itu termasuk tidak membiarkan orang lain mempermalukanmu, terutama di depan publik. Tidak ada salahnya kamu memberi respons, namun lakukanlah dengan cara yang berkelas. Kamu tidak perlu membalas dengan amarah atau emosi tinggi. Justru dengan tenang dan tatapan mantap, kamu bisa mengatakan, "Saya tidak menghargai cara kamu berbicara kepada saya barusan." Kalimat yang sederhana namun tegas ini seringkali cukup untuk menghentikan perilaku mereka. Selain itu, kamu juga perlu mengevaluasi hubunganmu dengan orang yang meremehkanmu. Apakah mereka teman, rekan kerja, keluarga? Jika iya, maka penting untuk membicarakan batas dengan mereka. Tapi jika mereka hanyalah orang-orang di sekitarmu yang tidak membawa pengaruh positif, maka menjauh adalah pilihan bijak. Dalam dunia stoik, tidak semua hubungan layak dipertahankan, apalagi jika itu mengorbankan ketenangan batin. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah hidup selaras dengan kebajikan. Salah satu bentuk kebajikan itu adalah martabat. Ketika kamu membiarkan dirimu dipermalukan berulang kali, kamu sedang melanggar martabatmu sendiri. Ingatlah, menghormati diri sendiri bukan tindakan egois. Itu adalah bentuk tanggung jawab atas hidup dan kedamaian pikiranmu sendiri. Kamu juga harus waspada terhadap bentuk-bentuk penghinaan terselubung. Kadang seseorang menyisipkan hinaan dalam pujian atau menggunakan humor untuk menyamarkan niat merendahkan. Misalnya, "Kamu pintar juga ya, padahal kelihatannya biasa saja." Kalimat semacam ini tampak seperti pujian, tapi jika kamu cermati, itu adalah bentuk pelecehan yang dibungkus secara halus. Jangan ragu untuk menanggapi dengan bijak. Misalnya, "Terima kasih, saya tidak yakin itu pujian atau sindiran." Dengan cara ini, kamu mengingatkan mereka bahwa
kamu sadar akan permainan mereka. Akhirnya, ketegasan dalam menghadapi penghinaan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga menjadi pesan bagi orang lain. Saat kamu menunjukkan bahwa kamu tidak akan ditoleransi diperlakukan dengan tidak hormat, kamu sedang mengatur standar perlakuan yang kamu izinkan dalam hidupmu. Dan seperti yang diajarkan dalam Stoikisme, kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan standar yang kita terapkan dalam hidup kita. Jangan biarkan cemoohan menjadi latar dari cerita hidupmu. Jadilah karakter utama yang berani mengatakan, cukup. Harga dirimu terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Kamu tidak harus keras kepala, cukup kokoh dalam prinsip. Karena pada akhirnya, orang akan menghormati mereka yang tahu cara menghargai dirinya sendiri. 2. Mengontrol hidupmu tanpa hak. Setiap orang memiliki hak penuh atas kehidupannya sendiri. Kamu adalah pengendali utama dari setiap keputusan, tindakan, dan arah hidupmu. Namun seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang merasa berhak mencampuri dan bahkan mengatur hidup kita, seolah-olah mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Mereka datang dengan saran yang tidak diminta, arahan yang memaksa, dan kritik terhadap setiap keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Tindakan-tindakan seperti ini bukan bentuk kepedulian, tapi bentuk pengambilan kendali secara halus atas hidup orang lain. Dalam filsafat Stoikisme, salah satu prinsip utama adalah mengenali apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Dan satu hal yang pasti bisa kita kendalikan adalah pilihan hidup kita sendiri. Ketika seseorang mencoba mengambil alih hak tersebut tanpa persetujuan atau batasan yang sehat, itu adalah bentuk perampasan kendali yang tidak boleh ditoleransi. Mereka mungkin merasa sedang menolong, tetapi jika hal itu membuatmu kehilangan kemandirian dan rasa percaya diri, maka itu bukan lagi pertolongan, melainkan bentuk dominasi. Orang-orang yang suka mengontrol hidup orang lain seringkali menggunakan alasan, saya hanya ingin kamu sukses, atau saya pernah ada di posisimu, jadi saya tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekilas tampak penuh perhatian, namun jika kamu perhatikan lebih jauh, nasihat mereka lebih sering disertai tekanan, rasa bersalah, atau ancaman emosional. Mereka tidak memberi ruang untuk pertimbangan atau dialog. Bagi mereka, jika kamu tidak mengikuti apa yang mereka katakan, maka kamu dianggap bodoh, keras kepala, atau tidak tahu berterima kasih. Jika kamu terus-menerus tunduk pada orang semacam ini, kamu tidak hanya kehilangan kebebasan berpikir dan bertindak, tetapi juga mengikis kepercayaan dirimu sendiri. Kamu akan mulai ragu dengan pilihanmu, selalu merasa perlu meminta persetujuan mereka, dan hidup dalam bayang-bayang penilaian mereka. Ini adalah jebakan yang seringkali tidak disadari, namun sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan perkembangan pribadi. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap individu adalah makhluk rasional yang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang bijak, asalkan kita mengembangkan kebajikan, berpikir jernih, dan melatih diri untuk tenang dalam menghadapi tekanan. Maka dari itu, sangat penting untuk mengenali kapan nasihat seseorang berubah menjadi bentuk kontrol. Nasihat yang sehat bersifat membimbing, bukan memaksa. Ia memberi ruang untuk bertumbuh, bukan mempersempit ruang gerak. Bentuk kontrol ini juga bisa muncul dalam hubungan keluarga, pertemanan, bahkan percintaan. Misalnya, ketika pasanganmu terus-menerus menentukan siapa yang boleh kamu temui, pekerjaan apa yang kamu ambil, bahkan bagaimana kamu berpakaian. Atau orang tua yang memaksakan ambisi pribadinya kepada anaknya, tanpa mempertimbangkan bakat dan minat si anak. Dalam konteks pertemanan, bisa muncul saat teman mengancam menjauh jika kamu tidak mengikuti kemauannya. Semua ini adalah bentuk kontrol yang terselubung, namun sangat nyata dampaknya. Cara menghadapi orang seperti ini bukan dengan perlawanan agresif, tetapi dengan ketegasan. Kamu perlu menyampaikan bahwa kamu menghargai masukan mereka, namun pada akhirnya, keputusan tentang hidupmu adalah hakmu sepenuhnya. Katakan dengan jelas bahwa kamu ingin bertanggung jawab atas keputusanmu sendiri, termasuk risiko dan konsekuensinya. Dalam Stoikisme, tanggung jawab pribadi adalah salah satu bentuk kebajikan tertinggi.
Kita tidak bisa mengharapkan kehidupan yang utuh jika kita terus menyerahkan keputusan besar kita kepada orang lain. Perlu juga diingat bahwa orang yang mengontrol hidupmu seringkali tidak sadar bahwa mereka telah melewati batas. Mereka mungkin terbiasa bersikap seperti itu, entah karena rasa superior, trauma masa lalu, atau bahkan ketakutan mereka sendiri. Namun itu bukan alasan bagimu untuk membiarkan mereka terus melangkahi ruang pribadimu. Jika kamu terus diam, mereka akan menganggap itu sebagai bentuk persetujuan. Maka penting untuk segera menetapkan batas sebelum perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Kamu bisa mengatakan, terima kasih atas masukannya, tapi aku ingin mengambil keputusan ini sendiri. Atau, aku tahu kamu peduli, tapi ini adalah bagian dari proses belajarku. Kalimat-kalimat sederhana ini bisa menjadi benteng yang efektif tanpa perlu menyinggung. Jika setelah kamu tegas pun mereka masih memaksa, maka kamu perlu mempertimbangkan untuk menjaga jarak demi kesehatan mental dan pertumbuhan pribadimu. 3. Sering memanipulasi emosi kamu. Salah satu bentuk perlakuan yang paling halus namun sangat berbahaya adalah manipulasi emosi. Ini bukan sekadar tentang seseorang membuatmu kesal atau marah. Ini tentang permainan psikologis yang dilakukan secara berulang, dengan tujuan membuatmu merasa bersalah, bingung, ragu terhadap diri sendiri, atau bahkan merasa tidak layak. Orang yang manipulatif tidak selalu berteriak atau mengancam. Mereka sering bertindak dengan cara yang halus, bermain di balik emosi dan rasa peduli yang kamu miliki, seolah-olah mereka adalah korban atau orang yang paling tahu tentang dirimu. Manipulasi emosi bisa berbentuk banyak hal. Mereka bisa membuatmu merasa bersalah karena tidak menuruti keinginan mereka. Dengan kalimat seperti, kalau kamu benar-benar peduli sama aku, kamu pasti mau. Atau mereka bisa berpura-pura sakit hati agar kamu merasa bertanggung jawab atas perasaan mereka. Bahkan ada juga yang menggunakan keheningan sebagai alat hukuman atau menjauh secara tiba-tiba hanya untuk membuatmu gelisah dan mencari mereka. Pola-pola seperti ini membuatmu seperti berada di dalam jerat yang sulit dilepaskan. Karena setiap kali kamu berusaha keluar, kamu justru merasa menjadi pihak yang bersalah. Dalam stoikisme, pengendalian emosi adalah fondasi dari kebijaksanaan. Epictetus mengatakan bahwa bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Maka ketika seseorang memanipulasi emosimu, sebenarnya mereka sedang mencoba mengendalikan persepsimu tentang diri sendiri, tentang hubunganmu dengan mereka, dan tentang realitas. Jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan masuk ke dalam perangkap yang membuatmu hidup di bawah kendali orang lain, meskipun secara fisik kamu bebas. Orang manipulatif juga seringkali memainkan peran ganda. Di satu sisi mereka bisa sangat manis, perhatian, dan seolah menjadi satu-satunya yang benar-benar mengerti kamu. Tapi di sisi lain mereka bisa berubah menjadi sosok yang dingin, menjauh, atau membuatmu merasa tidak cukup baik. Mereka menciptakan ketergantungan emosional yang membuatmu ragu mengambil keputusan tanpa persetujuan atau validasi dari mereka. Ini adalah bentuk hubungan yang sangat tidak sehat dan bisa menguras mentalmu secara perlahan. Kamu harus menyadari bahwa setiap orang bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Kamu bukan penanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Jika seseorang terus menyalahkanmu atas suasana hati mereka, atau menuntutmu untuk selalu mengatur emosi mereka, itu bukanlah cinta, itu adalah bentuk pengendalian. Dalam relasi apapun, baik keluarga, pasangan, teman, bahkan rekan kerja, jika kamu selalu merasa harus menyelamatkan perasaan orang lain dengan mengorbankan perasaanmu sendiri, maka kamu sedang hidup dalam bayang-bayang manipulasi. Menghadapi orang manipulatif membutuhkan keberanian dan ketegasan. Pertama-tama, kamu harus mengenali pola-pola mereka. Catat dalam pikiranmu bagaimana mereka bereaksi ketika kamu tidak setuju, bagaimana mereka menggunakan emosi sebagai alat, dan bagaimana mereka membuatmu merasa setelah berinteraksi. Jika kamu merasa kelelahan, tidak bersemangat, atau bahkan merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, besar kemungkinan kamu sedang berada dalam dinamika manipulatif. Langkah berikutnya adalah menetapkan batas yang tegas. Jangan terpancing untuk selalu membela diri,
Apalagi jika setiap argumen hanya berujung pada kamu yang harus meminta maaf. Kamu bisa berkata dengan tenang, "Aku menghargai pendapatmu, tapi aku tidak akan merasa bersalah atas pilihan yang aku ambil dengan sadar." Atau, "Aku tidak bisa bertanggung jawab atas perasaanmu, tapi aku bisa menjaga komunikasi yang sehat kalau kamu juga terbuka." Kalimat-kalimat ini sederhana, tapi sangat kuat untuk mengembalikan kontrol emosionalmu. Dalam banyak kasus, orang manipulatif tidak suka jika kamu mulai menyadari permainan mereka. Mereka akan marah, merasa terancam, atau mencoba memainkan kartu korban lagi. Disinilah ujian mentalmu benar-benar dimulai. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan dan tidak membiarkan emosi orang lain mengatur pikiran kita. Artinya kamu tidak perlu ikut drama mereka. Kamu cukup bersikap tenang, tetap pada prinsip, dan secara perlahan menjauh jika mereka terus menunjukkan pola yang sama. Kamu juga perlu menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa berubah, dan tidak semua hubungan layak dipertahankan. Kadang, menjauh bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu mencintai dirimu sendiri, lebih dari kamu mencintai ilusi hubungan yang hanya membuatmu tersiksa. Ini bukan bentuk kekejaman, melainkan bentuk kebijaksanaan. Seperti kata Marcus Aurelius, jika sesuatu mengganggumu, bukan hal itu yang menyakitimu, tapi penilaianmu terhadap hal itu. Dan kamu bisa mengubah penilaian itu kapanpun kamu mau. 4. Mengabaikan batasan yang kamu tetapkan. Salah satu bentuk ketidakhormatan yang seringkali diremehkan adalah ketika seseorang terus-menerus melanggar batasan yang telah kamu tetapkan. Batasan bukanlah tembok pemisah yang egois, melainkan garis yang jelas antara kenyamanan pribadi dan pelanggaran hak. Ketika seseorang mengabaikan batasanmu, itu berarti mereka tidak menghargai dirimu sebagai individu yang memiliki hak untuk mengatakan tidak, beristirahat, memiliki privasi, dan menentukan arah hidup sendiri. Dalam filsafat Stoikisme, terdapat ajaran penting bahwa kendali atas hidup kita ada di tangan kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tetapi kita bisa dan harus mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ketika batasan yang telah kamu buat dilanggar, responsmu menjadi penentu apakah pelanggaran itu akan berlanjut atau berhenti. Jika kamu diam, mereka mungkin akan mengira bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Tetapi jika kamu berdiri tegas, kamu sedang melatih keberanian untuk menjaga harga dirimu. Ada berbagai bentuk pengabaian batasan yang sering terjadi. Seseorang terus-menerus menghubungimu di luar jam yang wajar, meskipun kamu telah menjelaskan bahwa kamu butuh waktu sendiri. Atau mereka memaksakan pendapat, ikut campur dalam keputusan penting tanpa diminta, bahkan menyudutkanmu dengan candaan yang sebenarnya membuatmu tidak nyaman. Semua ini adalah bentuk-bentuk kecil dari pelanggaran yang jika dibiarkan, akan tumbuh menjadi pola yang melelahkan secara emosional. Orang yang menghormati kamu akan menghargai batasanmu. Mereka mungkin bertanya, berdiskusi, atau meminta klarifikasi, tetapi mereka tidak akan memaksa. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan batasan seringkali membalikannya menjadi kesalahanmu. Kamu terlalu sensitif, aku hanya bercanda, atau kamu berubah, tidak seperti dulu. Ini adalah bentuk manipulasi halus agar kamu merasa bersalah karena memperjuangkan kenyamananmu sendiri. Dalam menghadapi hal ini, kamu perlu bersikap tegas, namun tidak reaktif. Katakan dengan jelas, "Saya tidak nyaman jika kamu berbicara seperti itu." Atau, "Saya butuh ruang untuk berpikir sebelum membuat keputusan." Kalimat semacam ini adalah bentuk komunikasi asertif. Bukan marah, bukan diam, tetapi tegas dan terhormat. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kedamaian batin muncul dari ketegasan dalam memegang prinsip. Jika kamu melepaskan batasanmu demi menyenangkan orang lain, kamu akan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Lebih baik kehilangan seseorang yang tidak bisa menghargai batasan, daripada kehilangan dirimu sendiri karena terus-menerus mengalah. Tentu saja mempertahankan batasan tidak selalu mudah. Akan ada orang yang tersinggung, marah, bahkan menjauh. Tapi itu adalah bagian dari seleksi alami dalam hubungan sosial.
Orang-orang yang layak ada dalam hidupmu adalah mereka yang menghargai pilihan dan ruang pribadimu. Mereka tidak hanya hadir ketika kamu menyenangkan, tapi juga ketika kamu tegas dan menjaga diri. Stoikisme mengajarkan untuk hidup selaras dengan kebajikan. Menetapkan dan menjaga batasan adalah bentuk kebajikan, yaitu keadilan terhadap diri sendiri. Kamu tidak boleh mengorbankan kebahagiaan dan ketenanganmu demi menghindari konflik. Karena sesungguhnya konflik terbesar bukanlah dengan orang lain, melainkan konflik batin saat kamu membiarkan dirimu dilanggar. Kesimpulannya, jangan pernah merasa bersalah karena kamu menjaga batasanmu. Jangan biarkan siapapun membuatmu percaya bahwa eksistensimu baru berharga jika kamu terus mengalah. Hidup yang damai bukan berarti tanpa gangguan dari luar, tetapi ketika kamu mampu menjaga ruang batinmu tetap bersih dari pengabaian, pemaksaan dan manipulasi. 5. Mengkritikmu tanpa tujuan yang membangun. Kritik seharusnya menjadi alat untuk perbaikan, bukan peluru untuk meruntuhkan. Namun sayangnya tidak semua orang tahu bagaimana menyampaikan kritik secara sehat dan bertanggung jawab. Ketika seseorang mengkritikmu bukan karena ingin kamu bertumbuh, tetapi karena ingin menjatuhkan, mempermalukan, atau menegaskan kekuasaan mereka atasmu, maka itu adalah bentuk perilaku yang tidak boleh ditoleransi. Kritik yang tidak membangun sering disampaikan dengan cara yang kasar, merendahkan, dan tanpa empati. Misalnya, seseorang mengatakan, "Kamu selalu salah terus, makanya hidupmu nggak pernah benar," tanpa memberikan saran yang konkret atau penilaian yang objektif. Orang semacam ini tidak tertarik melihatmu berkembang. Mereka hanya ingin memperkuat ego mereka sendiri dengan membuatmu merasa kecil. Dalam filosofi stoikisme, kita diajarkan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap dunia luar. Namun itu bukan berarti kita membiarkan orang lain melampaui batas dan merusak harga diri kita secara terus-menerus. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak boleh membiarkan jiwa kita dikotori oleh kata-kata buruk orang lain. Maka dari itu kita perlu memiliki keberanian untuk menolak kritik yang tidak berdasar dan menegaskan batasan. Orang yang terus-menerus mengkritikmu tanpa kejelasan, tanpa solusi, dan tanpa empati, biasanya memiliki masalah internal yang tidak mereka sadari. Mereka mungkin merasa terancam oleh potensimu, iri atas keberhasilanmu, atau bahkan menyimpan luka batin yang belum sembuh. Tapi itu bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak berkewajiban menjadi tempat pelampiasan emosi negatif orang lain. Kritik yang baik datang dari tempat kepedulian, bukan dominasi. Kritik yang baik disampaikan dengan kejelasan, dengan niat untuk memperbaiki, dan dengan rasa hormat. Misalnya, "Saya rasa akan lebih efektif kalau kamu mencoba cara ini. Mau saya bantu cari tahu bersama?" Kalimat seperti itu jauh lebih produktif dan menunjukkan niat baik. Jika seseorang tidak mampu menyampaikan kritik dengan cara yang sehat, maka kamu berhak mempertanyakan niat mereka. Selain itu, terlalu sering menerima kritik negatif bisa mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Kamu bisa mulai meragukan kemampuanmu, kehilangan rasa percaya diri, bahkan menyabotase diri sendiri karena merasa tidak pernah cukup baik. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mentalmu secara serius. Maka dari itu, kamu harus belajar mengenali mana kritik yang layak didengar dan mana yang harus kamu abaikan sepenuhnya. Kamu juga perlu ingat bahwa menanggapi kritik buruk tidak harus dengan amarah atau balas dendam. Dalam stoikisme, sikap diam yang bijak adalah bentuk kekuatan. Kamu bisa memilih untuk tidak bereaksi, namun tetap tegas menjaga harga dirimu. Mengabaikan kritik yang merusak dan memilih fokus pada perbaikan diri adalah langkah berani menuju kedewasaan emosional. Jangan biarkan orang yang tidak memahami perjuanganmu menentukan arah hidupmu. Jika kritik mereka tidak memberi kontribusi pada pertumbuhanmu, maka tidak ada alasan untuk membiarkannya menetap di pikiranmu. Ingat, kamu berhak berada di lingkungan yang mendukung, bukan yang menghancurkan. Maka mulai sekarang, berhentilah menoleransi kritik yang tidak membangun. Tegaskan dirimu dengan penuh ketenangan dan hanya izinkan suara-suara yang tulus membantu pertumbuhanmu untuk tinggal di ruang hatimu. 6.
memanfaatkan kebaikanmu untuk keuntungan mereka sendiri. Ada perbedaan besar antara menghargai kebaikan seseorang dan memanfaatkannya. Ketika seseorang terus-menerus mengambil keuntungan dari sikap baikmu tanpa memberikan timbal balik yang setara, maka itu bukan hubungan yang sehat, melainkan bentuk eksploitasi. Orang semacam ini sering muncul dalam bentuk teman yang hanya datang saat butuh, rekan kerja yang menyuruhmu mengerjakan tugasnya, atau bahkan keluarga yang menjadikanmu tempat pelarian emosional tanpa pernah mempedulikan kondisimu. Dalam filsafat stoikisme, kebaikan hati adalah sebuah keutamaan. Namun keutamaan itu harus dijalankan dengan nalar, bukan dengan membiarkan diri dimanfaatkan. Marcus Aurelius menekankan bahwa kita hidup bukan hanya untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk menjalankan tugas kita sebagai manusia secara rasional dan bermartabat. Bila kamu terus memberi kepada orang yang tidak tahu batas, kamu bukan sedang bersikap murah hati, tapi justru sedang mengabaikan tanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Memang benar bahwa membantu orang lain bisa memberi kebahagiaan, tetapi jika bantuan itu terus diminta tanpa batas dan kamu merasa lelah, terpaksa bahkan merasa bersalah bila menolak, itu pertanda jelas bahwa kebaikanmu telah disalahgunakan. Hubungan seperti ini menciptakan ketidakseimbangan, di mana kamu memberi dan mereka hanya menerima. Lebih parahnya, mereka akan mulai menganggap bahwa bantuanmu adalah kewajiban, bukan kemurahan hati. Dan ketika kamu berhenti, mereka justru marah atau menyalahkanmu. Stoikisme mengajarkan untuk menjaga integritas, dan itu termasuk menjaga agar kebaikanmu tidak berubah menjadi pintu masuk bagi manipulasi. Kamu harus berani berkata tidak, sekalipun itu membuat orang lain kecewa, sebab tanggung jawab pertama kamu adalah terhadap dirimu sendiri, terhadap kesehatan mentalmu, waktumu, dan energimu. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan memaksamu untuk terus memberi ketika kamu sudah kelelahan. Salah satu cara paling efektif untuk menghadapi orang yang memanfaatkanmu adalah dengan menetapkan batas yang jelas. Bukan untuk menjauhkan diri secara kasar, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa dimanfaatkan begitu saja. Misalnya, jika seseorang terus meminta bantuan finansial tanpa pernah mencoba mandiri, kamu bisa menegaskan bahwa kamu bersedia membantu satu kali lagi. Namun setelah itu dia harus mulai mencari solusi sendiri. Bila dia marah atau menjauh, maka itu adalah bukti bahwa hubungan tersebut hanya berdasarkan keuntungan sepihak, bukan kepedulian. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pola. Seseorang yang hanya hadir saat butuh dan menghilang saat kamu kesulitan adalah tanda bahaya. Jangan terus memberi kesempatan kepada mereka yang tak pernah berniat untuk berkontribusi balik. Kebaikan bukan berarti menjadi korban. Dalam stoikisme, kamu diajarkan untuk bersikap adil, dan keadilan itu mencakup dirimu sendiri, bukan hanya orang lain. Belajarlah untuk menakar ulang niat baikmu. Jika kamu memberi karena takut ditolak, atau takut dicap egois, itu bukan tindakan yang sehat. Memberi seharusnya lahir dari rasa cukup dan ikhlas, bukan dari tekanan emosional. Dan jika kamu merasa kebaikanmu terus dieksploitasi, maka kamu harus mengambil langkah mundur, bukan demi menjauh, tapi demi melindungi nilai dirimu sendiri. Jangan takut dibilang berubah. Justru berubah untuk melindungi diri dari orang yang memanfaatkanmu adalah bentuk kemajuan dalam kedewasaan. Jangan biarkan rasa tidak enakan merusak hidupmu. Dalam dunia yang penuh kepentingan, belajar menolak adalah tindakan bijak. Bukan berarti kamu berhenti baik hati, tetapi kamu mulai menyalurkan kebaikanmu kepada orang-orang yang benar-benar menghargainya. Kebaikan itu mulia, namun kebaikan yang tidak dilindungi dengan batas dan logika akan berujung pada luka. Maka jangan merasa bersalah untuk menjaga dirimu. Dalam stoikisme, itu bukan tindakan egois. Itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan yang hanya sekali kamu miliki. Dalam menjalani hidup, kita tentu tidak bisa menghindari interaksi dengan berbagai macam karakter manusia. Namun bukan berarti kita harus menoleransi semua perilaku yang mereka tampilkan. Terdapat batas-batas yang perlu dijaga demi menjaga harga diri, kesehatan mental, dan kedamaian batin kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas sikap dan reaksi kita, termasuk dalam memilih untuk menjauh dari mereka
yang terus meremehkan, mengontrol, memanipulasi, atau menyalahgunakan kebaikan kita. Memaafkan bukan berarti membiarkan, dan bersikap tenang bukan berarti lemah. Hargailah dirimu sendiri dengan tidak menoleransi perilaku yang merusak harga dirimu. Karena pada akhirnya, kamu yang bertanggung jawab atas kualitas hidupmu sendiri. Tetaplah kuat, tegas, dan bijak dalam menentukan siapa yang pantas berada dalam lingkaran hidupmu. Jangan ragu untuk menjauh demi ketenangan yang lebih besar.